Baik, nah berikut saya lampirkan cara pengisian laporan bulanan SUP Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa atau kita sebut dengan laporan SUP PPKBD. Laporan ini dilakukan secara rutin setiap bulan yang berisi data rekapan kelompok kegiatan, pelaksanaan KIE, serta rekap dari pasangan usia subur baik yang ber-KB maupun tidak ber-KB. Begini tampilan laporan bulanan yang kita gunakan. Ya, baik, kita akan bahas mulai dari bagian yang paling atas. Jadi yang paling atas ini terdiri atas RT. RT Ibu tuliskan, silakan menuliskan RT yang sesuai. Misalnya RT 1 dan seterusnya. Kemudian kelurahannya, kalau Manggar atau Sepinggan Raya atau yang lain silahkan menyesuaikan. Kemudian bulannya. Bulan ini adalah bulan yang sudah berlalu. Misalkan laporan ini bulan September, berarti Ibu menyerahkannya bulan Oktober ya, ditulis di sini bulannya. Kemudian tahunnya tahun 2021 misalnya. Nah, seperti ini. Ini kemudian masuk ke keadaan umum. Ya, kita masuk ke Romawi 1 yaitu keadaan umum. Di sini terdiri atas uraian jumlah yang ada dan jumlah yang dilaporkan. Kita masuk ke yang nomor 1, kelompok kegiatan BKB. BKB itu adalah Poktan yang kepanjangannya Bina Keluarga Balita. Ini biasanya kalau ada dia jumlahnya misalnya 1, tapi kalau tidak ada silahkan dikosongkan saja, tulis 0. Kalau ada silahkan 1 ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kemudian kalau tidak ada, misalnya BKR-nya tidak ada, maka 0. Jadi BKB, BKR, dan BKL ini adalah kelompok kegiatan atau Poktan yang kita sebut dengan Poktan Tribina yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ada di tingkat RT. Siapa sasarannya? Yaitu keluarga yang memiliki balita untuk yang BKB, remaja untuk yang BKR, lansia untuk yang BKL. Nah, jadi yang perlu diingat adalah keluarga yang punya balita. Balita itu usia 0 sampai 6 tahun. Sedangkan remaja ini usianya adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah, seperti itu. Kemudian ada lansia. Lansia ini usianya adalah 60 tahun ke atas, seperti itu. Jadi silakan dituliskan jika ada, tapi kalau di artinya nggak ada silakan tulis 0. Ya, nah untuk UPPKA ini kepanjangan dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor ya. Kalau dulu itu Sejahtera UPPKA, sekarang jadi UPPKA. Kalau ada silakan diisikan, biasanya 1 RT 1, kalau nggak ada diisikan 0. Kemudian untuk PIK nomor 5, jumlah PIK remaja. PIK ini adalah kepanjangan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, untuk PIK ini beranggotakan remaja yang berusia 10 sampai 24. Bedanya dengan BKR, kalau BKR itu keluarganya yang memiliki remaja, untuk PIK ini adalah remajanya. Terdiri atas 3 kategori: tumbuh, tegak, dan tegar. Namun ini kolomnya bisa kita sederhanakan dengan cukup mengisi di bagian ini. Jika ada misalnya di Kampung KB Dian Kinasi ada 1 PIK R, maka diisikan 1, seperti itu. Kalau tidak ada maka diisikannya 0. Kemudian masuk ke Romawi kedua yaitu kegiatan operasional. Kegiatan operasional ini adalah jumlah tokoh masyarakat agama yang melakukan KYKB, artinya dia melakukan dukungan program KB, misalnya saja Pak RT, seperti itu ya. Nanti silakan diisi 1. Kalau memang tidak ada diisi 0 ya, tapi usahakan kita ada ya yang melakukan KYE di tingkat RT. Nah, kalau tidak ada nanti silakan diisi 0. Kita masuk ke Romawi ketiga yaitu pembinaan
ketahanan keluarga. Pembinaan ketahanan keluarga ini sama, jadi isinya adalah kegiatan dari 3 Poktan Tribina, yaitu BKB, BKR, dan BKL sesuai dengan sasaran keluarganya. Yang harus ibu-ibu ingat adalah nomor satu ini harus ada isinya. Baik yang memiliki atau tidak memiliki Poktan di RT-nya harus ada isinya seperti itu. Karena nomor satu ini berbunyi adalah jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan. Jadi semua keluarga yang memiliki sasaran kelompok kegiatan di RT kita hitung, Bu. Yang pertama untuk sasaran BKB ya, tadi balita. Yang punya balita 0 sampai 6 tahun berapa? Misalnya 40, semuanya ditulis ya, Bu. Sama remaja misalnya 60, keluarga yang memiliki remaja. Oh, keluarga yang memiliki lansia misalnya 30. Jadi semua sasarannya ditulis. Nah, yang nomor 2-nya ini jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan, inilah yang diambil dari sasaran-sasaran di atas. Apakah dari 40 yang punya balita ini ada yang ikut BKB? Kalau ada silahkan ditulis jumlahnya, misalnya 10 orang. Kemudian untuk yang BKR juga ditulis demikian. Kalau ada yang ikut kelompok kegiatan BKR ditulis jumlahnya, kalau nggak ada berarti 0. Kalau BKL pun demikian, misalnya ada yang ikut 10 keluarga ditulis 10. Kemudian nomor 3, jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan yang hadir atau aktif dalam pertemuan atau penyuluhan. Nah, misalnya tadi 10 orang yang di atas ini yang ikut BKB, dari 10 ini berapa yang hadir dalam pertemuan bulanan? Kalau misalnya semuanya hadir maka 10. Kalau yang hadir cuma 5, isi 5. Nah, ini berarti kalau enggak ada kita tetap isi 0. Ini misalnya 5 aja yang ikut. Nanti seperti itu. Nomor 4, jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus pus. Jadi, dari 10 yang ikut BKB misalnya, berapa yang pusnya? Berapa yang pasangan usia subur di keluarga tersebut? Misalnya dari 10 ini 10-10-nya pus, maka diisi 10. Nah, kalau yang tidak ada poktannya berarti tetap 0 karena tidak ada kelompok kegiatan. Sedangkan misalnya lansianya tadi ada 10 ini, oh ternyata 6 aja yang pus, sisanya sudah tak ada pus, di sisi 6. Nomor 5, jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus pus. KPS ini keluarga prasejahtera dan KS1 keluarga sejahtera 1. Nah, ini kata lainnya adalah gakin karena dia masih keluarga yang belum sejahtera. Jadi jika di RT ibu, anggota kelompok kegiatan tadi yang ikut poktan ini baik dia BKB, BKR atau BKL, dia pus dan gakin, ibu tulis jumlahnya di sini. Kalau ada misalnya dari di BKB ini ada 1 keluarga, maka ibu tulis 1 yang dari 10 tadi. Tapi misalnya di BKL ini tadi yang 10 keluarga ini nggak ada gakin, maka 0. Di sini 0 karena tidak ada kelompok kegiatan BKR. Nomor 6, jumlah pus anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB. Jadi yang dari nomor 4 ini tadi, pus yang di anggota kelompok kegiatan, berapa yang pakai KB? Apakah semuanya? Kalau semuanya maka kita tulis 10. Tapi misalnya yang dari anggota kelompok kegiatan yang pus ini 6 ini gak semuanya, cuma 2 misalnya yang ikut peserta KB, maka kita tulis 2. Kalau tidak ada yang ini berarti kita tuliskan 0. Kemudian nomor 7, jumlah pus anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera 1. Artinya ini dia sudah gakin juga. Jadi kalau dia pakai KB, dari yang 10 ini tadi pakai KB anggota kelompok kegiatan, adakah yang gakin? Kalau tidak ada diisi 0. Kalau misalnya ternyata dari 2 orang yang pus yang peserta KB ini ada yang gakin, misalnya 1, maka kita tulis 1. Yang ini tidak ada maka 0. Jumlah pertemuan penyuluhan kelompok kegiatan, misalnya 1 bulan 1 kali, maka kita tulis 1. Ini karena tidak ada poktan kita tulis 0. Misalnya ini ada 1. Kemudian yang terakhir nomor 9, jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KKA. KKA ini adalah kepanjangan dari kartu kembang anak yang kita gunakan untuk melakukan screening perkembangan anak. Ya, kalau KMS bentuknya sekilas mirip KMS. Kalau KMS dia untuk mengukur pertumbuhan, KKA untuk mengukur perkembangan. Berarti yang diisi hanya yang di kolom ini. Misalnya 10 anggota kelompoknya ini dapat semua balitanya, maka ditulis 10. Tapi kalau nggak ada yang punya, ditulis misalnya 0. Ya, yang ini berarti tidak diisi ya, Bun.
Oke. Kita masuk yang keempat, pembinaan kesertaan keluarga. Pembinaan kesertaan keluarga ini hanya kita isi jika di RT kita ada kelompok UPPKS. Sama seperti yang di atas ya. Isinya sama, nanti Ibu tinggal menyesuaikan. Apakah di UPPKS yang menjadi kelompok UPPKS itu ada yang pus seperti itu. Kemudian setelah jumlah anggota kelompoknya berapa keluarga, dari anggota kelompok UPPKA itu berapa yang gakin ya, ini KPS dan KS1. Kemudian dari anggota kelompok UPPKA ini statusnya apakah pus berapa orang gitu. Kemudian anggota UPPKA-nya yang berstatus pus dan ber-KB berapa. Kemudian dari jumlah anggota UPKS, KPS, dan KS1, berarti yang gakin yang berstatus pus berapa, dan yang gakin ini yang berstatus pus tapi dia ber-KB berapa ya. Jadi hampir sama dengan pengisian di atas, bedanya ini adalah khusus yang memiliki UPPKA atau UPPKS. Termasuk jumlah pertemuannya tadi ya, di sini misalnya 1 diisi 1. Tapi kalau yang nggak ada, berarti di sini dienolkan. Oke, dienolkan yang tidak ada UPPKS-nya. Sini nanti yang punya UPPKS boleh ditulis sumber modal dan jumlah modalnya. Nah, kemudian kita masuk ke laporan inti yang harus dimiliki oleh semua RT, yaitu terkait pembinaan pus dan kesertaan ber-KB. Jadi di sini terdiri atas nomor, uraian, pus dan kesertaan KB menurut jalur pelayanan, tahapan keluarga sejahtera, dan jaminan kesehatan nasional. Nah, yang perlu Ibu fokuskan adalah berfokus di nomor 1, 2, dan 3. Intinya, Ibu harus punya jumlah data pus di tingkat RT. Dari pus yang pus ini pasangan usia subur ya. Siapa pasangan usia subur? Adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 10 sampai Nah, kemudian tadi pus dipastikan untuk pembinaan pus dan kesertaan ber-KB-nya, jumlah pasangan usia subur yaitu pasangan suami istri yang istrinya berusia 10 sampai 49 tahun dan istrinya masih haid. Jadi kalau istrinya masih haid tapi usianya sudah di atas 49, maka tidak usah dimasukkan sebagai pus. Setelah Ibu menghitung pusnya, kemudian hitung berapa yang pakai KB dan berapa yang tidak pakai KB. Ditulis di sini nanti. Ibu boleh tulis di samping sini, di ujung ya, karena kolomnya tidak ada, jadi Ibu tulis aja di bagian ujung sini. Jadi misalnya pusnya 50 ya. Dari 50 ini misalnya yang ber-KB-nya 20. Yang ber-KB 20 ini Ibu jabarkan berapa IUD-nya, misalnya IUD-nya 5. MOW 1, MOP 1. MOW itu medis operasi wanita, steril perempuan. MOP medis operasi pria, steril laki-laki. Kondomnya misalnya 2. Nah, ini sudah berapa nih? 2, 3, 4. 5, implannya 1 ya. Jadi pas 5 tambah 3, 10 sudah ya. Berarti kurang 10 lagi. Nah, misalnya suntiknya 5, pilnya 5. Jadi pastikan penjumlahan dari 7 metode ini yang Ibu isi itu adalah sama dengan jumlah peserta KB aktif yang di sini ya. Jadi jangan selisih ataupun kurang. Kemudian kalau tadi jumlah pus kita 50, peserta KB aktif 20, berarti sisanya masih ada 30 orang yang tidak menggunakan KB. Nah, 30 ininya ini Ibu tulis hamilnya berapa, misalnya hamil 6. Oh, ingin anak segera 10 orang. Oh, misalnya ingin anak tundanya 7. Nah, berarti kalau ini totalnya berapa sudah? 23. Berarti sisa 7 lagi yang untuk ingin anak, tidak ingin anak lagi atau tial. Nah, setelah punya ini lengkap, inilah yang kita sebut dengan pemetaan pasangan usia subur yang kemudian Ibu masukkan di R1 pus Ibu juga. Ibu catat yang pasti Ibu punya nama, by name, by address-nya, siapa yang hamil atau siapa yang ingin anak segera atau iya, siapa yang ingin anak tunda atau iya, siapa yang ingin tidak ingin anak lagi atau tial.
Nah, ini Ibu lakukan setiap bulan. Ibu lakukan pencatatan rekapan ini. Jadi, setelah ini Ibu lihat jalur pelayanannya. Jalur pelayanannya ini tempat pelayanan KB. Misalnya untuk IUD. IUD ini 5 ini pasangnya di mana? Kalau misalnya dia di pemerintah itu misalnya puskesmas, rumah sakit umum, itu misalnya ditulisnya 3. Nah, swasta itu misalnya di klinik, di bidan praktek bidan itu diisikan seperti ini. Ya, jadi diusahakan tanya di mana tempat pelayanan KB-nya. Biasanya kalau MOE di pemerintahan. Jadi seperti ini pengisiannya. Dan seterusnya sampai bawah. Kalau yang ini berarti yang peserta KB di sini tidak diisi yang ininya. Langsung yang ini aja diisi. Kemudian untuk tahapan KS. Tahapan KS ini maksudnya seluruh tahapan KS ini adalah seluruh tahapan keluarga sejahtera atau keluarga pus secara umum. Sedangkan pra-S dan KS1 ini yang gakin. Jadi misalnya 50 di sini. Di sini 50 tadi pusnya, berapa dari pus ini yang gakin? Misalnya 4. Oh, berarti sisanya dari 4 itu adalah 46 yang keluarga sejahteranya. Kemudian dari 50 ini adakah yang dia penerima bantuan iuran? Kalau ada silahkan ditulis. PBI itu penerima bantuan iuran yang BPJS-nya, Jaminan Kesehatan Nasionalnya itu dibayarkan oleh misalnya Presiden Jokowi. Nanti ditulis misalnya, oh tadi yang pra-KS-nya kan 4, berarti dia PBI-nya 4 misalnya. Nanti berarti bukan penerima bantuan iurannya 46. Seperti itu. Nah, jadi yang harus diisi untuk yang kolom di sebelah kanan ini yang adalah yang paling atas bagian pusnya seperti itu. Karena yang lain nanti akan mengikut aja ke bawahnya ini. Sedangkan yang ini semuanya dari 1 sampai dengan 3 ini harus diisi semuanya. Kemudian Ibu tulis di sini bulan Ibu membuat, misalnya September ditulis September, Oktober ditulis Oktober, kemudian RT-nya misalnya 1, kemudian Ibu tanda tangan di sini. Nah, ini di sini tulis nama Ibu, misalnya Yuliani. Kemudian Ibu boleh minta stempel RT di sini dan lapor kepada Pak RT bahwa Ibu sudah membuat laporan bulanan, datanya seperti ini, dan Ibu sampaikan ke tingkat kelurahan melalui penyuluh KB seperti itu.